Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita pagi hari ini walaupun kemarin sudah melewati kegiatan yang luar biasa menguras energi, baik itu fisik dan psikisnya juga, hari ini masih bisa dapat hadir menjalankan aktivitas kita seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini adalah kegiatan pendampingan individu kedua untuk Ibu CGP kita, Ibu Trian Gustiwi, dan mohon bantuannya di sini untuk kegiatan temanya visi ya, Bu ya. Nah, mudah-mudahan nanti berjalan lancar di kegiatan ini. Namun sebelumnya untuk langkah-langkah selanjutnya akan dipandu diawali dengan kata sambutan dari Bapak Marsis. Nah, kepada Bapak Marsis kami persilakan. Baiklah Bapak Ibu semua yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah, Ibu Tati Suhaninum SPD SPR, Ibu CGP, Ibu Trian Gustiwi, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 77 Penerokan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga masih bisa menghadiri rangkaian kegiatan ya dari CGP kita Ibu Trian Gustiwi SPD GR, yang alhamdulillah ini pendampingan yang kedua. Masih ada 4 lagi Bu ya. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat kesehatan dan mudah-mudahan diberikan kelancaran ya. Karena dari awal yang saya khawatirkan CGP saya satu ini ya. Tuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini mohon maaf Bu Tati ya. Bu Tati mungkin sudah mengalami dengan saya serempak dulu. Hanya mungkin agak berbeda yang dialami oleh Bu Tati, karena untuk yang CGP angkatan 10 ini PP-nya banyak guru penggerak. Artinya saya dan Bu Tati sudah mengalami itu, sehingga mungkin kekurangan atau yang mungkin terlupa di pertemuan yang lalu, di program yang lalu, mungkin kami mencoba untuk perbaiki lagi ya. Nah, yang pertama yang saya sampaikan mengenai kegiatan hari ini itu apa saja. Yang pertama sebenarnya cuma satu Bapak Ibu, yaitu mendiskusikan cita-cita. Cita-cita siapa? Cita-cita Bapak Ibu guru, cita-cita kepala sekolah, cita-cita anak-anak, cita-cita orang tua di sekolah ini. Ya itu hari ini cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi seperti apa murid-murid kita besok itu? Ya itu namanya cita-cita Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Jadi ini adalah rangkaian Bapak Ibu. Kita akan membantu Ibu Trian Gustiwi untuk belajar ya. Jadi kalau saya namanya tim pendukung, kalau kita main sepak bola atau main basket itu tim hore. Kami itu tim pendukung, tim hore. Yang aktornya adalah Ibu Trian Gustiwi sekarang. Kalau dulu kami dengan Bu Tati aktornya, sekarang kami tim pendukung. Mengantarkan beliau supaya bisa, misalnya nanti pun jadi kepala sekolah, beliau ini bisa membuat visi-misi sekolah yang berpihak kepada murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu sudah paham itu ya. Di PNM pun topik yang harus selesaikan pertama itu adalah topik kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka itu, karena dasar kurikulum Merdeka itu dari Merdeka Belajar. Nah, di guru penggerak juga modul 1.1 tadi, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara sama. Ya, kita akan bahas di situ. Diskusi ini tersebut untuk tadi ya, memfasilitasi visi atau cita-cita kita.
Ya, nanti Bapak Ibu akan ketemu kalimat rumpang yang akan Bapak Ibu isi sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu kedepannya itu seperti apa, muridnya seperti apa. Ya, itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan ya. Dan perlu saya ingatkan, Ibu Tiwi ini tidak bermaksud mengganti visi sekolah, tidak, menyelaraskan Bapak Ibu ya. Mana yang sudah selaras dengan cita-cita Bapak Ibu melalui kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar tadi, mana yang belum, ya itu saja. Kalau memang, oh ini kayaknya perlu nih, apalagi Bu Tati ini kan baru berapa bulan Bu, maka mungkin yang dipampang di depan masih yang lama ya. Nah, mungkin ada sih sudah draftnya ya, atau mungkin keinginan Bu Tati ini untuk membuat visi sekolah yang berbeda Pak Murid. Nah, sama-sama kita bantu. Sekali mendayung 20 terlampaui ya, kita bantu Bu Tiwi dan kita bantu juga sama-sama membantu kita semua ya. Sebenarnya bukan bantu, karena walaupun kalau selama ini yang bikin visi sekolah siapa Bapak Ibu? Kepala sekolah ya? Pak Jamal atau Google sama persisnya. Nah Pak, hari ini kita Bapak Ibu akan belajar bagaimana merumuskan visi sekolah yang berpihak pada murid. Ya, itu saja pengantar dari saya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan alhamdulillah hari ini, walaupun tadi saya sudah bingung ya, bukti sakit terus aduh gimana ya, lempar ke Pak Maulana malah nggak bisa jalan, aduh hanya bisa digeser Bapak Ibu, dimundurkan, nggak bisa ditukar-tukar maksudnya ya tadi ya. Alhamdulillah ya, dengan saya yakin sekolah ini tadi kompak sekali sampai sini, ada yang masang, ada yang sibuk-sibuk ya, ada yang merokin juga ada ya. Jadi kompaknya sudah perlu, kolaborasinya sudah bagus, berarti Bu Tiwi sudah berhasil mengkolaborasikan kawan-kawannya. Saya yakin kalau Bu Tiwi selama ini masih individualistis, nggak mungkin Bapak Ibu mau bantu, biarin lah gitu kan. Selama ini juga nggak mau bantu. Berarti di sekolah ini budaya kolaborasinya sudah berjalan dengan baik. Itu yang saya harapkan. Terima kasih pengantar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Marsis atas paparannya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari kegiatan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Marsis tadi, kita akan menyaksikan aktornya, aktor dari CGP Angkatan 10, yaitu Ibu Trian Gustiwi, untuk membawa kegiatan ini seperti tujuan yang sudah direncanakan. Kepada Ibu Trian Gustiwi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan walaupun keadaan saat ini saya kurang baik. Mudah-mudahan nantinya acara berjalan dengan lancar. Kemudian pula salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita sehingga kita berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan pada saat ini. Sebelumnya yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Tati Suharningrum yang telah bersedia hadir untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Marsis selaku pengajar praktik dari CGP Angkatan 10 yang memandu saya dan mendampingi saya untuk beberapa bulan ke depan. Ini pendampingan yang kedua dan masih ada beberapa pendampingan lagi sampai pendampingan 6 ya Pak. Iya. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru yang saya sayangi, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir berpartisipasi pada kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Sebenarnya ini sudah dalam rancangan saya, itu sudah banyak sekali ya Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Mungkin kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar saya duduk memberikan materi, seharusnya saya bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu untuk turun ke bawah. Namun kondisi pada pagi tadi
lemes sekali, mau ambruk, cuman sudah koordinasi dengan Bapak pengajar praktik, ternyata tidak bisa diganti jadwalnya kalau tiba-tiba begini, nggak ada tukerannya. Jadi mau tidak mau tetap dilanjutkan, tapi mohon maaf mungkin seadanya saya hanya bisa duduk di sini Bapak Ibu. Jadi minta tolong nanti kalau ada kegiatan seperti bertanya jawab, kemudian juga dimintai pendapat atau segala macam, saya minta tolong partisipasinya dari Bapak Ibu ya, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita memulai diskusinya, tadi saya sudah bilang juga bahwa untuk siapkan pena ya Bapak Ibu, karena kita akan mengisi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Nanti ini boleh minta tolong dibagikan Ibu Yuni, boleh? Iya, jadi kita akan mengisi kalimat rumpang Bapak Ibu tentang cita-cita untuk murid. Jadi cita-cita Bapak Ibu guru, kepala sekolah, tenaga pendidik untuk murid kita di masa depan begitu. Ada beberapa titik-titik yang harus diisi. Tentunya setiap kita guru memiliki cita-cita masing-masing ya Bapak Ibu untuk murid-murid kita di masa yang akan datang. Nah, untuk yang ini sambil ngisi ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang bingung nih, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa kira-kira. Kalau masih bingung, mari kita lihat dan ingat kembali tentang Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Kita ingat lagi dimensi-dimensinya. Boleh Bapak Ibu sambil diisi ya. Nih, Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Nah, dalam Merdeka Belajar ini seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan zaman sekarang itu tidak berpusat lagi pada guru, namun berpusat pada siswa. Kita yang harus mengerti siswa, kita yang harus mengerti bakat dan potensi dari siswa itu. Kemudian kita ingat kembali profil pelajar Pancasilanya. Ini merupakan sejumlah karakter atau kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, mungkin dari mimpi murid-murid yang Bapak Ibu inginkan ini ada di beberapa profil pelajar Pancasila ini, karena di sini merupakan karakter-karakter atau kompetensi yang diharapkan. Masih ingat Bapak Ibu ada 6 dimensi ya? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Mungkin ada beberapa karakter-karakter anak murid kita yang dimimpikan oleh Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum tercapai, yang dicita-citakan. Iya, yang sangat penting untuk diduduk. Mungkin ada dari keenam ini kan tidak bisa semua kita inginkan langsung tercapai begitu Bapak Ibu, tentu tidak bisa ya. Mungkin ada beberapa atau 1 atau 2 yang
yang prioritas yang ini kayaknya sudah harus kita dahulukan nih, harus segera nih, begitu. Ya, saya tambahin. Intinya mimpi-mimpi kita, harapan kepada siswa ke depannya Bapak Ibu. Ke depannya apa yang menjadi impian dari siswa-siswa yang Ibu ajak? Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada gambarannya? Kemudian kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kita percaya bahwa murid bagaimana di sekolah kita mengutamakan apa. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana kita warga sekolah ini yakin untuk gimana kita dan warga sekolah ini paham bahwa seperti apa. Nah, ini bisa Bapak Ibu tuliskan di dalam kalimat rumpang tadi. Ada yang sudah mengisi penuh Bapak Ibu? Ya, Bu Renata sudah. Kalau sudah, kita boleh minta tolong dong. Silakan. Ibunya bacakan. Ibu siapa? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya langsung saja ya Bu. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah semuanya istimewa. Di sekolah kita mengutamakan kebutuhan siswa. Dan kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pengajaran dari guru. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkannya. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pembelajaran itu kita ciptakan berdasarkan kebutuhan peserta didik. Cukup sekian Bu Tiwi, terima kasih. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, terima kasih Ibu Renata yang sudah menyampaikan cita-cita untuk muridnya. Tadi apa Bu? Kita memimpikan murid-muridnya cerdas, dan berakhlak mulia. Iya, jadi yang prioritasnya yang diambil Bu Renata cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Ayo Pak Joko, sudah Bu Yuni itu, Bu Yuni. Itu Bu Rusina. Ya, silakan Bu Yuni. Oh, Bu Yuni. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Kalimat rumpang cita-cita untuk murid yang saya buat. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah calon pemimpin di masa depan yang hebat. Di sekolah, kita mengutamakan kemerdekaan belajar sesuai dengan kemampuan siswa yang dimilikinya. Murid di sekolah kita sadar, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid memiliki potensi yang berbeda yang harus kita penuhi. Kita, warga di sekolah ini yakin untuk mengarahkan siswa sesuai bakat dan minatnya, mengarahkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masa depan anak didik kita bisa kita gali dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yuni. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi ada dua pendapat ya, cita-cita untuk muridnya dari Ibu Renata dan Ibu Yuni. Untuk ternyata mimpi atau cita-cita dari Ibu Renata dan Ibu Yuni ini hampir mirip, yaitu memimpikan muridnya yang cerdas dan berkarakter. Ditambah lagi dengan Bu Renata tadi berakhlak mulia. Memang akhlak mulia ini paling penting ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa dari cita-cita yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi, itu kita
sebagai guru sudah bisa mengira-ngira bagaimana sih caranya untuk mewujudkannya, bagaimana cara yang harus dilakukan, mungkin sudah dituliskan juga di kalimat rumpang tadi ya Bapak Ibu. Ini. Nah, kita langsung saja ke visi sekolah kita ini Bapak Ibu. Visi SD Negeri 77 garis miring 1 Penerokan yang mungkin baru kemarin kita diskusikan bersama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas, yaitu mewujudkan pelajar yang cerdas, mandiri, terampil, beriman dan berakhlak mulia berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin selama ini yang kita ketahui yang sudah ditempel di dinding depan itu visi kita yang lama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini visi yang sudah kita diskusikan kemarin, tapi mungkin visi ini kita belum bedah kembali. Maksudnya sudah selaraskah dengan apa yang Bapak Ibu mimpikan tadi atau belum? Nih, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Coba dilihat lagi visi yang di atas Bapak Ibu. Apakah sudah selaras? Apakah sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu impikan tadi? Yang bisanya memimpikan muridnya yang tadi cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, mungkin ada yang kreatif, ada yang beriman. Sudah selaras atau belum? Dia belum masuk. Atau ada yang atau ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mari kita sama-sama diskusikan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau memberikan pendapatnya, silahkan. Mungkin ada masukan Bu Saparia, apakah sudah selaras atau perlu disesuaikan atau ditambahkan kembali? Pakai mic Bu, pakai mic. Nah, ya. Kalau ditambahin ada kata takwa itu masuk berakhlak mulia atau dibedakan? Takwa kan berarti beriman. Iman sudah ada kan, takwanya apa bisa masuk berakhlak mulia? Beriman dan bertakwa. Ya, bagaimana ini mohon bantuannya ya, bagaimana Bapak Ibu bisa termasuk disingkat ke dalam beriman ya Ibu? Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Iya, pertanyaan Ibu Saparia tadi kan beriman dan bertakwa itu hal yang sama atau tidak? Apakah bisa dijadikan beriman saja yang dituliskan, bertakwanya sudah diwakilkan atau perlu tertulis secara tertulis juga begitu? Nah iya boleh Pak Manto, kalau ada pendapatnya sama atau beda beriman dan bertakwa itu? Terima kasih. Menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Ibu Saparia, seandainya nanti kita tambahkan bertakwa, itu memang seharusnya memang harus beriringan ya, beriman dan bertakwa itu. Kalau iman itu kan hanya percayanya saja, takwanya itu lebih kepada actionnya ya, praktek nyatanya. Jadi alangkah bagusnya kalau seandainya visi yang dipaparkan itu jadinya mewujudkan pelajar yang cerdas, mandiri, terampil, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia berlandaskan profil pelajar Pancasila. Iya, berarti pendapat dari Bapak Manto bahwa beriman dan bertakwa ini ternyata sesuatu hal yang berbeda, dan alangkah baiknya kalau dituliskan di dalam visi sekolah kita. Atau ada tambahan yang lain lagi Bapak Ibu? Ayo Bu Rina, belum keluar suara emasnya. Iman ya. Yang ini apa dia? Jadi semua agama umum bertakwa itu laksanakan khusus Islam menjalankan tadi laksanakan gitu. Jadi
Takwa menurut agama Islam kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iman kan ya keyakinan ada masing-masing. Jadi mungkin masuk dua-duanya. Baik Bapak Ibu, ini sekedar apa ya? Ini kan visi dan misi, kan nanti ke visi ada misinya ya. Visinya ada ini awalnya ya. Nah, maksudnya Bapak Ibu, saking apa namanya? Kan ada banyak indikator tadi. Ada apa tadi pertama? Cerdas, enggak? Cerdas apa lagi? Mandiri, terampil, beriman, bertakwa, berhak mulia, dan 6. Nah, mimpi itu sama dengan mimpi Bapak Ibu. Mimpi itu kalau belum tercapai, ya, kalau bisa mimpinya jangan tinggi-tinggi ya. Misalnya contoh gini, mungkin kalau kita kembali ke zaman dulu ada periode kepala sekolah selama 4 tahun. Selama 4 tahun itu kalau bisa semua visinya sudah tercapai, sehingga visi periode keduanya itu akan diganti karena sudah tercapai. Makanya tadi saya nggak masuk gotong royong karena mungkin di sini sudah jalan gotong royongnya ya, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan di visi sekolah. Jadi visi sekolah itu mimpi-mimpi Bapak Ibu. Boleh tadi 6, kalau yakin Bapak Ibu 6-6-nya itu bisa dicapai ya minimal maksimal 4 tahun lah ya. Kalau bisa setahun ganti lagi berarti. Mana yang sudah tercapai boleh diganti atau ditukar atau dikurangi gitu Bapak Ibu. Kalau dengan yang 6 tadi ya, 6 tadi ya, cerdas, terampil dan sebagainya tadi, kalau memang bisa tercapai ya. Tapi kalau nggak bisa tercapai, prioritas Bapak Ibu di mana? Ada sekolah yang memprioritaskan kepada kemarin, ada yang memprioritaskan kepada adabnya dulu. Jadi berakhlak mulianya di depan. Ya. Ada sekolah mungkin karena siswanya sudah datangnya pagi dengan guru salaman, salam, jalan, berarti kan prioritasnya hanya di cerdasnya di sini. Mungkin beda-bedanya di situ Bapak Ibu. Skala prioritasnya itu sedikit dari saya. Ya, terima kasih masukannya Bapak Marsis. Jadi yang sudah dikatakan Bapak Marsis bahwa kita ini untuk menyusun sebuah visi ini harus menuliskan yang mana yang menurut sekolah kita itu menjadi prioritas. Yang mendesak, yang harus segera untuk dicapai begitu Bapak Ibu. Tersebut sikap atau perilakunya ini dari muridnya, dari gurunya, dari kepala sekolahnya, dari orang tuanya yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Ini contohnya misalnya dari gurunya masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tuanya mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Nah, ini adalah contoh-contoh sikap dan perilaku yang diharapkan untuk merumuskan visi tersebut. Nah, saya minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang memberikan pendapat sikap atau perilaku yang seperti apa sih yang diharapkan atau yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut dari murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Iya, silahkan Bapak Ibu. Oke, ini visi yang sudah kita sepakati tadi. Dari muridnya mungkin yang diinginkan ini murid yang cerdas seperti apa sih? Kan cerdas itu berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Mandiri itu berbeda-beda. Terampil ini juga bagaimana sih cerminan dari sikap dan perilakunya ini dari orang tuanya, muridnya, gurunya. Oke, Bapak Ibu, supaya tidak bingung kita bagi. Ini kan ada cerdas, mandiri, terampil, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, kita bagi yang cerdas ini bagian kelompok mana? Kemudian yang mandirinya kelompok mana, terampil, beriman kita bagi. Jadi nanti di situ ditentukan yang cerdas, misalnya kelompok Ibu Saparia dan Ibu Yuni, cerdasnya yang siswa yang cerdas itu yang contohnya bagaimana? Seperti itu kan? Ya.
Ya. Iya, sikap dan perilaku. Sikap perilakunya yang bagaimana? mencerminkannya untuk mewujudkan visi itu tadi. Ya, nah itu. Jadi ada jabaran dari contoh kegiatan siswa yang seperti apa yang dapat mencerminkan bahwa siswa itu akan cerdas, capaiannya bagaimana. Nah itu nanti bagian Ibu Saparia, Bu Yuni, Ibu Ria sama Bu Ria, ya Bu Ria bertiga. Itu untuk cerdas. Kemudian ini bertiga, Bu Ika, Bu Renata sama Bu Gus bagian mandirinya. Kemudian Pak Jamal, Pak Joko sama Ermanto terampil. Nur Halimah, Bu Wit, Bu Martini berakhlak mulia. Kemudian Ibu Rina, Ibu Rustina, Bu Siti sama Bu Khotijah itu bertakwa. Iya, mungkin contohnya di cerdas tadi kan setiap anak itu berbeda-beda ya Ibu ya. Ya, ayo Bu, 10 menit udah selesai kelamaan, 5 menit aja. Ya, dari guru, orang tua, dan siswa. Pak Romi sama Pak Ren juga bisa. Sudah bisa, dipasangnya baik ke depan. Kemarin yang ditulis adalah sikap dan perilaku dari murid, guru, orang tua, dan kepala sekolah. Coba Bu Tiwi mundur lagi ke bagian contohnya. Nanti dapat Nah, ini Pak. Kalau untuk mengikutkan itu menyetujui, kalau menyetujui itu ada remote. Kalau terampil berarti guru mampu membuat alat peraga yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Siswa mampu mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhan dan alat peraga yang sudah diberikan oleh kepala sekolah, oleh guru. Mewujudkan pelajar yang cerdas. Cerdas di sini kami mengambil pengertian atau kesimpulan seperti ini. Dari segi murid, jadi cerdas yang terdapat pada murid, kami menyimpulkan bahwa murid ini bisa berpikir kritis. Dalam arti dia dapat menyampaikan pendapat. Misalnya nih, bisa diteruskan? Misalnya nih, guru sedang mengajar di dalam kelas. Apabila dikasih pertanyaan, siswa bisa menjawab. Dan apabila dimintain pendapat, siswa bisa mengeluarkan pendapat. Ya, apabila misalnya ada mungkin dalam bentuk diskusi, barangkali ada kelompok lain punya pendapat begini, kelompok satunya kurang cocok, dia punya pendapat lain, berani menyampaikan seperti itu kalau dari tingkatan siswa ya. Kemudian siswa bisa menganalisa setiap kali diberi tugas guru, kemudian mencari tahu dari berbagai pengetahuan. Jadi pengetahuan ini artinya tidak harus bertumpu atau berpatokan di sekolah saja, tapi dapat pengetahuan dari luar. Kemudian dari segi orang tua. Nah, orang tua di sini kami mengambil kesimpulan bahwa orang tua yang cerdas ini orang tua yang berani menyampaikan ide-ide ketika ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam perundingan di kelas atau dimintakan perundingan di sekolah. Jadi ide yang positif disampaikan oleh pihak orang tua. Kemudian dari guru kami menyimpulkan bahwa guru ini bisa mencarikan jalan keluar ketika menemui siswa yang bermasalah, baik dalam masalah di kelas atau di sekolah ataupun masalah dalam perilaku keseharian anak-anak. Jadi si guru ini harus pandai bagaimana cara mengatasinya. Barangkali kalau di dalam perilaku ke anak ini kita harus punya trik
bagaimana cara penyelesaiannya biar anak ini bisa damai kalau ada keributan, tetapi kita seperti bentuk perannya membimbing gitu, bukan memarahi, tapi kita berperan sebagai orang tuanya, seperti itu. Kita bahwa seperti tadi contohnya siswa yang cerdas ini tadi berani mau mengemukakan pendapatnya ya menurut versinya Ibu Yuni dan Ibu Safaria. Tidak berani ngomong. Iya, kadang ada yang anak pintar, hasil nilainya bagus-bagus. Mungkin dari cerdas dan pintar beda ya Ibu ya. Tapi yang kita harapkan adalah anak-anak yang cerdas. Selanjutnya Ibu. Lanjut ke mandiri. Sudah siap? Boleh. Ya? Ya, yuk silakan Bu Ika. Baiklah Ibu Dewi, ini tadi kami bertiga merumuskan untuk yang mewujudkan visi dari aspek mandiri. Itu kalau dari sikap siswanya ini, siswa mampu merawat barang kepunyaan sendiri, artinya siswa itu mandiri, dia tahu apa sih barang yang dia punya, pensilnya. Nah, dari gurunya berarti melatih tanggung jawab siswa untuk menyelesaikan tugasnya sendiri. Kemudian dari orang tuanya membiasakan anak untuk bisa menyiapkan keperluannya sendiri. Mandiri. Dari kepala sekolah dan orang tuanya gimana Bu? Orang tuanya membiasakan anak untuk menyiapkan keperluan sekolahnya sendiri. Kalau dari kepala sekolahnya, ya bagaimana kepala sekolah yang mencerminkan mandiri itu Ibu? Kepala sekolahnya berbuat sendiri-sendiri. Mungkin kepala sekolahnya tidak butuh bantuan dari orang lain gitu ya. Datang sendiri, Ya, mengerjakan kepala sesuatu. sekolah mengerjakan tupoksinya sendiri, selesai. Selanjutnya untuk yang terampil, silakan Pak Joko. Kita pakari dulu, nanti baru didiskusi. Ya, masih. Kalau untuk terampil di sini kita mulai dari gurunya dulu ya. Di sini guru yang terampil itu, kalau menurut kami, guru itu mempunyai skill atau keahlian tertentu yang nanti bisa ditransfer ke peserta didiknya. Nah, kalau peserta didik yang terampil tadi, peserta didik tadi dapat menangkap atau merancang dan mendesain sehingga mempunyai pola pikir untuk menciptakan apa yang ditransfer gurunya tadi dan mempraktekannya langsung dalam kehidupannya. Nah, kalau dari orang tua yang terampil tadi, orang tua yang mendukung dan mendorong sehingga memberi bimbingan akan keahlian anaknya tadi, bisa tahu dia, jadi mendukung, mensupport gitu. Kalau kepala sekolah yang terampil, sini kepala sekolahnya memfasilitasi apa-apa saja kebutuhan peserta didiknya di sekolah dengan cara membuat kebijakan yang mendukung keterampilan peserta didik tadi untuk berkembang. Nah, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk beriman. Ya, selanjutnya untuk beriman. Beriman dan bertakwa itu sama. Beriman dan bertakwa. Bertakwa. Beriman itu nggak sih? Bertakwa. Beriman dan Ibu Rina, nah tegak aja, tegak. Baik, kami akan memberikan penjelasan tentang visi dari beriman dan bertakwa. Untuk guru dapat memberi contoh dan mendampingi pelaksanaan sholat berjamaah. Sudah kami laksanakan, Pak. Guru mendampingi siswa dalam yasinah bersama, itu kegiatan yang rutin setiap hari Jumat. Selanjutnya untuk siswa melaksanakan sholat berjamaah. Siswa membuang sampah pada tempatnya.
Siswa bersalaman ketika bertemu guru. Siswa bersama-sama melaksanakan kegiatan pembiasaan pada hari Jumat. Untuk kepala sekolah mendukung penuh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Dan untuk orang tua yang mendampingi siswa dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Rina. Masih kita kumpulkan hasil dari diskusi terakhir untuk berakhlak mulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mencoba tentang berakhlak mulia. Yang pertama untuk murid. Di sini untuk murid bersalam kepada guru. Yang kedua, murid selalu menghargai teman. Terus murid tidak membuli teman dan memiliki sikap yang sopan, santun, baik kepada orang tua, pada guru maupun pada sesama teman. Yang keduanya tentang guru. Di sini guru menunggu siswa saat siswa datang di pintu gerbang. Dan guru mendampingi murid ketika murid sedang belajar dengan sabar, lembut dan menyenangkan bahannya dan stafnya. Dan kepala sekolah juga bijak dalam mengambil keputusan untuk kemajuan sekolah yang dicita-citakan. Mungkin hanya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Martini, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, luar biasa pendapat dari masing-masing komponen yang sudah dirancang dari misi ini dapat dijabarkan oleh masing-masing guru. Artinya dari semua indikator-indikator yang sudah disebutkan, ada yang bisa digunakan dan ada juga yang tidak bisa. Tinggal bagaimana cara kita menentukannya, seperti itu. Nah, bagaimana yang mau dipilih untuk indikatornya, silakan Ibu Tini. Iya, mungkin setelah melihat dari penjabaran Bapak Ibu tadi, dari karakter yang cerdas, mandiri, terampil, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, ada dua karakter yang saya garis bawahi, bahwa tadi di terampil yang sudah dijabarkan oleh kelompok Pak Joko ini masih bersifatnya umum ya Pak ya. Mungkin bisa lebih dispesifikin lagi. Misalnya murid yang terampil itu bisa membuat inovasi media pembelajaran, guru bisa membuat media pembelajaran atau seperti apa ya, lebih spesifiknya lagi. Dan kemudian untuk yang beriman, yang beriman tadi itu sikap dan perilakunya sepertinya sudah banyak kita terapkan ya di sekolah kita. Sedangkan nanti untuk perilakunya ini seperti mimpi kita yang akan, apa lagi ya yang akan kita lakukan untuk mencapai dari beriman ini tadi. Karena visi ini kan adalah harapan kita Bapak Ibu, bukan yang sudah dilakukan. Yang belum, yang seperti contohnya tadi dari yang berakhlak mulia, mungkin beberapa sudah ada yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, namun ada sebagian lagi yang masih kita usahakan untuk dicapai kembali, begitu Bapak Ibu. Karena dari yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa kita jadi tahu nih bagaimana cara untuk mencapai visi sekolah yang sudah kita buat, ya nantinya kita akan menyusunnya menjadi yang namanya misi Bapak Ibu. Kan misi itu adalah cara untuk mencapai visi. Jadi secara tidak langsung kita dari tadi itu sudah mengerti ya Bapak Ibu cara membuat visinya, bagaimana cara untuk membuat misinya atau cara untuk mencapainya, seperti itu. Mungkin tadi sampaikan oleh Budi penguatan sedikit. Ada bersalaman tadi ada Bu? Ada dari Sebagian besar sudah bersalaman.
Nah, kalau sudah bersalaman berarti itu tidak jadi prioritas lagi. Apa Bu yang belum maksimal menurut Ibu? Yang perundungan mungkin Pak. Yang perhubungan, nah, mungkin masih terjadi kan? Nah, berarti perlu di. Bersalaman kayaknya kalau pas piket karena ngambil foto memang bersalaman. Kita masuk ke dalam kelas biasanya habis berbaris kan bersalaman, nah itu termasuk sudah dilaksanakan Bu. Mungkin yang saya lihat tadi seperti perundungan ya Bu ya, itu kayaknya masih banyak terjadi di sini. Itu mungkin salah satu yang nantinya sikap perilaku dari kita sebagai guru, refleksinya nih, kita sebagai guru bagaimana sih cara untuk mencapai yang tadi berakhlak mulia yang di bagian itu, seperti itu. Jadi bukan berarti setelah itu tidak salaman lagi, tetap salamannya, tapi tidak masuk ke visi sekolah tadi ya. Jadi yang baik itu terus dilaksanakan. Misalnya satu sikap itu yang belum pernah dilaksanakan ya. Ya belum, atau sudah dilaksanakan tapi belum maksimal Bu. Misalnya yasinannya masih sering bolong-bolong kan, atau mungkin ya yang belum maksimal boleh ditingkatkan, atau yang belum boleh ya. Yang salamannya cuma kadang-kadang ya dilakukan. Kalau yang beriman ini mungkin dari segi anak-anaknya, untuk anak sekarang pembacaan Al-Quran atau segala macamnya masih agak kurang ya Ibu ya. Oh ya mungkin di awal kan? ya. Hafalan ayat pendek maksudnya ya. Hafalan ayat pendek atau pembacaan Al-Qurannya mungkin kan belum maksimal, itu bisa nanti sikap atau perilakunya itu lebih ditingkatkan di bagian itu, seperti itu contohnya. Ya betul. Model saya juga Bapak Ibu. Apa lanjut aja nih, langsung. Langsung aja ya. Beliau ini ngomong, bentar nanti atau lemes. Iya, ini sebenarnya rasanya kayak mayang-mayang. Bukan sakit tapi kayak gak terasa badannya. Dari tadi minta cubit. Nah nih, kita masuk ke sesi yang terakhir Bapak Ibu. Inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini ada beberapa pertanyaan. Mari kita diskusi lagi Bapak Ibu untuk tadi kan kita sudah membuat visi sekolah kita, sudah menyusunnya, kemudian kita sudah melihat bagaimana sikap dan perilaku untuk mencapai dari visi tersebut. Nah sekarang kita mau membuat prakarsa perubahan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk mencapai visi tersebut. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa nih? Mana tahu Ibu Rusdinah mempunyai ide atau pendapat yang mungkin selama ini belum sempat disampaikan. Saya inginnya yang dilaksanakan di sekolah ini seperti ini nih, begitu Bapak Ibu, untuk mencapai visi sekolah tadi. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya ya kalau di sini tidak perlu diungkapkan. Jadi di sini perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah ya. Nah di sini yang pertama mungkin kita sudah sama-sama kita lakukan ya. Tapi di sini ada mungkin salah satu kekurangan, terutama ini masalah piket ya, piket di kelompok kami. Masalah pribadi bro. Curhat. Jadi kalau piket itu tidak perlu diomong berulang-ulang. Jadi kalau sudah namanya tanggung jawab, entah itu kayak mana alasannya, kita tetap harus melaksanakan, harus kita kerjakan. Nah terus intinya tuh kesadaran diri kita masing-masing. Guru. Nah kalau murid itu contoh dari kita Bu. Kalau kita berbuat baik, kita sadar, insya Allah murid pun akan mengikuti kita. Jadi intinya kesadaran diri masing-masing Bu Tiwi. Mungkin iya, kira-kira gimana Bu
mungkin bentuk itunya. Iya, bentuk perubahannya itu seperti apa? Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Mandiri atau jawabnya. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang menambahkan nih, bentuk kolaborasi yang dilakukannya itu seperti apa Bapak Ibu untuk mewujudkan visi yang tadi itu? Ya, tadi kan dikatakan oleh Ibu Rustina mengenai piket. Ada yang mau tambahkan? Bentuknya bagaimana? Atau Nih, misalnya kolaborasinya seperti apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru, orang tua, dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut? ya, yuk silakan Bu Sabaria. Mungkin gini untuk memperjelas pendapat Rusina tadi masalah piket dari siswanya, mungkin dia harus sadar bahwa kalau piket itu datangnya lebih awal. Nah, itu bantuan juga dari orang tua, bahwa orang tua itu harus tahu jadwal piket anaknya. Jadi orang tua juga mengingatkan, nak kamu piket harus datang cepat. Jadi kolaborasinya seperti itu antara orang tua dan muridnya. Untuk gurunya juga kalau piket datangnya lebih awal. Jangan cuma ngomong wow, tapi yang piket datangnya telat. Anak murid biasanya dia protesnya di belakang. Dia tidak berani ngomong di depan langsung. Biasanya, makanya anak itu kadang dia melakukan juga apa yang dilihat di mata dia itu, gitu. Jadi semuanya berhubungan. Antara orang tua mengingatkan anaknya bahwa ini piket, antara guru juga memberi contoh, datang hadir duluan, kemudian kompak, memantau. Ini sekarang kita udah banyak tugas piketnya, selain memantau ikut nyapu, itu luar biasa. Sebenarnya guru piket itu kan memantau, sudah dibagi pada satu hari itu piketnya udah 4 orang, bisa memantau dari pihak mana, dari mana-mana, sisi mana gitu. Tapi kalau yang datang cuma 1 duluan, yang lain belakangan, ya bagaimana mau kerja keteterannya, memang sudah ikut nyapu, memantau juga. Jadi kesadaran dari orang tua, murid dan guru itu memang harus bekerja sama tentang piket ini. Jadi hasilnya pun tidak ada yang terasa berat. Ini sementara ini gurunya berat karena anak belum mandiri kalau piket kan, karena masih dioyak-oyak terus bahasa Indonesia gitu. Nah, jadi kita penting sekali itu. Memang itu yang dirasakan sekarang ini masalah memang. Kemudian kemandirian anak untuk melakukan piketnya itu tadi, baik itu piket umum ataupun piket kelas. Iya, terima kasih Bu Samaria. Jadi mungkin dari prakasa perubahan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rustina tadi mengenai piket ya, baik piket kelas maupun piket umum, dan dikaitkan bahwa dengan kolaborasi ini tadi yang menjadi garis besarnya adalah seperti visi sekolah kita mandiri ya Ibu ya. Jadi sebenarnya dari siswanya, dari gurunya itu tanpa harus seperti diingatkan terus, harus iya, itu berhubungan ya Ibu ya. Kemudian untuk bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai itu bagaimana Bapak Ibu? Mungkin memang di sekolah kita sudah banyak kegiatan-kegiatan yang telah berjalan ya Bapak Ibu ya. Namun jika ada dari Bapak Ibu yang mempunyai pendapat lagi bagaimana bentuk kegiatannya, boleh disampaikan supaya visi sekolah kita ini tidak hanya dibuat pada saat ini saja Bapak Ibu, namun bisa dilaksanakan dan tercapai nantinya gitu. Silakan Bapak Ibu. Bentuk kegiatannya Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Jamal. Lebih spesifiknya lagi seperti apa? Mantap aja Bu. Diingat lagi visi yang tadi. Dari rajin Pak. Jangan nyinggung. Bentuk kegiatan. Kalau di sekolah kita nih dengan bentuk kegiatan rasanya sudah berjalan semua antara guru, orang tua, kepala sekolah
walaupun tidak ada visi misi, apalagi ada visi misi ya kan, sudah berjalan. Dari guru sudah mandiri, Pak Joko sudah mempersiapkan P5, orang tua juga ikut sama-sama ikut menciptakan, merancang dan mensukseskan. Kepala sekolah tinggal monggo silahkan apa yang kurang gitu kan, sudah. Saya rasa tidak ada lagi yang kurang, tidak ada. Kalau kegiatan yang dilakukan guru itu mungkin kembali menumbuh kembangkan potensi sekolah dari berbagai macam, yang penting dana mendukung gitu, sumber, baik dari guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua. Apa ya, lebih kepada menggali potensinya beda, ya kan? oh iya Ya, terima kasih Pak Manto. Jadi intinya kata Pak Manto tadi itu untuk kegiatan sekolah semua sudah dilakukan, apalagi kegiatan yang sudah berjalan itu pun sudah didukung oleh semua guru, orang tua, kepala sekolah dan juga warga sekitar. Nah intinya mungkin mempertahankan apa yang sudah berjalan, lebih meningkatkan mungkin dari beberapa aspek-aspek saja untuk di kedepannya, begitu Ibu Tiwi. Ya, dan tentunya semua juga terlepas dari visi dari pemerintah daerah, karena semua kegiatan itu kita sesuaikan dengan visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Batanghari, seperti itu. Iya, mungkin memang banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Seperti yang baru saja kita laksanakan yaitu kegiatan bazar gelar karya P5 kemarin. Tentunya ini membutuhkan kolaborasi yang sangat baik antara kita sebagai guru, orang tua, kemudian komite juga dengan warga sekitar ya untuk menyukseskan acara kemarin, mulai dari kita melaksanakan sosialisasi pada awal pembelajaran tentang bagaimana temanya, apa saja yang dilakukan dan segala macamnya. Ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh sekolah kita juga untuk mencapai visi sekolah kita agar dapat tercapai ini, mungkin contohnya ya. Nah kemudian untuk yang terakhir, ini spesial, saya ingin pendapatnya dari Ibu Kepala Sekolah selaku pemangku kepentingan utama di sekolah kita nih. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nah kira-kira bagaimana dari Ibu Kepala Sekolah untuk merealisasikannya? Karena kami sebagai guru kan tentunya juga harus melalui arahan dan bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah. Silahkan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, langkah konkret yang dilakukan dalam merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Untuk merealisasikan, tentunya itu semua harus disesuaikan dengan program kegiatan yang sudah dirancang atau dilaksanakan. Karena untuk kegiatan itu kan ada kegiatan yang jangkanya menengah sampai jangkanya panjang, atau dalam 1 tahun ini sesuai dengan RKAS tentunya. Nah itu langkah-langkahnya yang pertama adalah menyesuaikan program di sekolah juga dengan program kabupaten. Karena yang namanya program kabupaten Pak Marsis tahu sendiri memang harus dilaksanakan dan hukumnya wajib. Nah, yang dilakukan di sekolah apa? Menyesuaikan program tersebut untuk kegiatannya di sekolah bersama seluruh warga, yaitu siswa, orang tua, guru, dan lain-lainnya. Dan bagaimana rancangan waktunya? Rancangan waktunya sudah disesuaikan dengan waktu kegiatannya masing-masing. Kalau memang dalam 1 tahun itu ada beberapa kegiatan, itu di awal tahun sudah dirancang, sudah dibicarakan bersama, duduk bersama di ruang rapat bersama. Kemudian nanti dalam waktu pelaksanaannya mendekat, baru kita mulai lagi dengan rapat-rapat khusus, baik rapat-rapat tim. Kemudian kalau sudah dilaksanakan itu ada kegiatan refleksinya,
apa saja kekurangan yang sudah dilaksanakan dari kegiatan tersebut, kemudian tindak lanjutnya apa, besok perubahannya seperti apa supaya kegiatan pada waktu di kemudian harinya lebih baik lagi, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ibu Tati Suarningrum selaku Ibu Kepala Sekolah, sekaligus ini menutup pertanyaan terakhir ya tentang diskusi kita pada hari ini. Nah, kita simpulkan bahwa tadi dimulai dari Bapak Ibu menuliskan kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid, bahwa cita-cita atau impian untuk murid yang dimiliki oleh setiap guru itu berbeda-beda. Namun semuanya mengarah pada penerapan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, cita-cita atau impian tersebut yang kemudian kita rumuskan sebagai visi sekolah harus selalu konsisten dan kontinu dalam penerapannya di dalam sekolah dengan berkolaborasi bersama seluruh warga sekolah, wali siswa, dan komite sekolah. Nah, mudah-mudahan visi sekolah yang sudah kita rancang tadi, yang sudah kita selaraskan tadi sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan, kemudian dapat kita capai dengan baik dan dengan kolaborasi yang selalu dapat kita tumbuhkan bersama ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan selalu kompak untuk mencapainya. Kemudian saya akhiri kegiatan diskusi saya pada pagi menjelang siang hari ini. Mohon maaf jika banyak kata-kata saya yang kurang, mungkin kurang melaksanakan diskusinya secara aktif dengan Bapak Ibu, dan saya ucapkan terima kasih sekali atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan pada kegiatan hari ini. Mohon partisipasinya kembali jika nantinya di kegiatan-kegiatan selanjutnya saya membutuhkan kolaborasi lagi dengan Bapak Ibu. Dan ini saya kembalikan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Masis. Baiklah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, alhamdulillah pada pagi sampai siang hari ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Bagi saya sendiri selaku pengajar praktek, ada beberapa hal yang cukup baik pada pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu tetap bisa berkolaborasi, apalagi nanti untuk visi sekolah ini kan sudah ada draftnya, mungkin bisa di Bapak Ibu bantulah nanti dengan Ibu Tati, dan mudah-mudahan di tahun ajaran baru apa yang menjadi cita-cita Bapak Ibu bisa dilaksanakan dan direalisasikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, saya selaku pengajar praktek dari ini sebagai fasilitator, dan alhamdulillah dari pagi sampai siang tadi walaupun banyak sekali ya hambatan, tapi alhamdulillah bisa kita lalui bersama. Dan terima kasih juga Bu Tati, alhamdulillah ketemu kepala sekolah yang guru penggerak ini agak lebih mudah Pak, jadi bantuannya lebih banyak. Apa yang mungkin belum dipikirkan oleh Ibu Tiwi mungkin Ibu sudah jadi lebih Bapak Ibu harus lebih bersyukurlah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang itu kan bingung mau ngapain ini, bagaimana cara menyusunnya. Alhamdulillah dengan Ibu Tati sudah pernah ikut guru penggerak, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan tadi visinya menjadi visioner, dan apa yang menjadi cita-cita atau mimpi-mimpi kita menjadi kenyataan di kemudian hari, menjadi anak-anak yang tadi menjadi yang cerdas, terampil, mandiri, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marsis. Nah, beginilah Bapak Ibu untuk runtutan kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Marsis tadi, ini bisa menjadi acuan untuk perubahan visi misi kita di kemudian hari. Namun tentunya kita masih menunggu karena masih ada jangka waktu untuk perubahan visi misi, tidak sembarangan, dan itu juga harus disesuaikan dengan visi misi Pemda kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita menjadi
hal yang baik di kemudian hari yang dapat kita laksanakan juga dengan baik untuk tujuan lebih maju di sekolah kita. Demikianlah, mohon maaf jika di dalam penyampaian dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, dan semuanya fokus dalam mengembangkan sekolah, mengembangkan diri sendiri untuk siswa kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.